Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat khusuf yang semoga dimuliakan Allah. Pertama, saya mohon maaf secara khusus bagi adik-adik kalau sholatnya kepanjangan, hitung-hitung latihan. Pernah dijelaskan oleh seorang ulama tentang kisah nyata sholat taraweh di Mekah. Ketika sholat taraweh itu bolak-balik ambulan datang dan mengambil. Ternyata ambulan itu mengambil orang yang pingsan gara-gara sholat tarawehnya kelamaan, dan orang yang pingsan karena taraweh kelamaan itu orang-orang Indonesia. Bukankah kita jago tarawehnya? Gitu, oh cepet gitu ya. Jadi kalau adik-adik barusan mungkin setengah jam atau lebih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan nanti, dan ini mudah-mudahan jadi doa adik-adik nanti jadi big boss di Mekah, sholat taraweh di Mekah, dan tidak pingsan kalau ikut sholat taraweh di sana. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita sehingga kita dimudahkan untuk beribadah haji, seringkali nanti umroh gitu ya. Mudah-mudahan semua di antara kita Allah takdirkan pernah sholat taraweh di Masjidil Haram. Secara khusus pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah ketika kita umroh di bulan Ramadan. Makanya saat ini kalau kita lihat siaran langsung ya atau siaran tunda, Pak, taraweh di Masjidil Haram atau kondisi di Masjidil Haram jauh lebih padat daripada kondisi haji. Orang berebut ya, ketika dulu biaya haji 31 jutaan, itu untuk umroh di bulan Ramadan itu sudah 40 juta, artinya lebih mahal. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki bagi kita sekalian. Hadirin sekalian, ketika di zaman Rasulullah SAW, secara khusus di Madinah, pernah terjadi gerhana matahari. Rasulullah langsung bangkit, takut atau ketakutan. Takut terjadi kiamat. Sehingga salah satu hikmah yang semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk ngambil hikmah itu dengan sholat gerhana matahari ini, semoga Allah tambah bagi kita keimanan. Secara khusus keimanan bagi kita, keyakinan terhadap akan adanya hari kiamat. Dan keimanan itu semoga Allah berikan kita kemampuan untuk dimanifestasikan dalam bentuk amal soleh. Semoga Allah tambahkan amal soleh bagi kita setelah kejadian ini ya. Sering kita dengar dan ini standar dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, bahwa matahari atau gerhana matahari dan gerhana bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan atau mukjizat atau kekuasaan Allah secara khusus. Rasulullah ketika terjadi gerhana mengumumkan as-salatu jami'ah ya, untuk sholat berjamaah ya. Dan Rasulullah dalam lanjutan hadis tadi
apabila terjadi gerhana, Rasulullah memerintahkan 4 amal kebaikan. Ya. Mudah-mudahan ini nambah keyakinan bagi kita. Oke, sebelum yang amal itu tadi ya. Hadirin sekalian, jika saat ini ada orang yang tidak percaya hari kiamat, ilmuwan sudah membuktikan banyak hal. Dalam Al-Quran, surat At-Takwir, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 dan ayat 2. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat. Apabila matahari digulung, dijatuhkan. Dalam tafsir itu tidak kurang dari 7 kalimat. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, matahari diredupkan, cahayanya dimatikan, apabila matahari dijatuhkan, apabila matahari dilempar. Ya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana matahari digulung? Bagaimana matahari dilempar? Bagaimana matahari dihilangkan cahayanya? Apa pelemparnya? Dilempar kemana? Gitunya. Hadirin, matahari itu diameternya 1.300.000 kilometer, besar sekali dibanding dengan bulan. Bulan itu hanya kira-kira 1/400 matahari. Saat ini terjadi gerhana matahari, berarti cahaya matahari ketutup oleh bulan. Jika ini bumi, ini bulan, ini matahari, ketutup oleh bulan. Padahal matahari besarnya 400 kali bulan. Logikanya, kenapa ini si bulan bisa nutup matahari, cahaya matahari? Karena matahari jaraknya jauh sekali, hampir 400 kali jarak antara bumi dengan bulan. Walaupun kecil, tapi karena lebih dekat nampak besar bulan. Padahal matahari besar, gitu. Tetapi karena ini dekat, ketutup. Alhamdulillah saat ini terjadi gerhana matahari hybrid. Kalau cahaya matahari seluruhnya ketutup, berarti itu gerhana matahari total, gitu ya. Ya, karena jarak bumi dengan bulan dekat sekali. Apabila jarak bumi dengan bulan agak jauh, maka maka bulan agak kecil, sehingga masih ada sebagian cahaya matahari yang terlihat. Cahayanya nampak seperti cincin, maka kita nyebutnya gerhana matahari cincin. Kapan itu bisa total, bisa cincin? Karena bulan bergerak mengelilingi matahari, itu tidak bulat, ya. Jari-jarinya tidak tetap, tetapi lonjong, gitunya lonjong. Ketika jaraknya terdekat, nampak lebih besar. Ketika jaraknya lebih jauh, lonjong tadi, ya, maka nanti nampak bulan lebih kecil, sehingga masih ada sinar matahari yang terlihat. Ya, saat ini hybrid, artinya campuran. Di daerah tertentu matahari cincin, gerhana matahari cincin. Di daerah tertentu nampak ketutup semuanya, atau gerhana matahari total. Semuanya kekuasaan Allah. Ya. Rasulullah takut terjadi kiamat dengan kondisi di zaman itu. Zaman di Mekah jarang ada awan, sehingga matahari senantiasa jelas. Ketika ketutup oleh bulan, redup. Dan itu tidak biasanya, sehingga Rasulullah takut terjadi kiamat. Hadirin, dalam Al-Quran
surat Al-Qiyamah. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ayat 7, 8, 9. Ketika mata-mata terbelalak, hadirin, itu terjadi kiamat. Dalam surat lain, manusia kelak termasuk kita ketika kiamat, logikanya tidak pernah mengedipkan mata saking takutnya. Ya, ketika terjadi kiamat, saya pernah lihat rekaman Pak, ketika gempa di Padang, terlihat di CCTV ada orang ketika gempa di lantai tertentu lagi mandi. Coba Pak, lagi mandi, lari bubulucun Pak, terang bubulucun, tidak pakai pakaian. Coba kalau dia tahu di film mungkin agak takut, tapi tidak, daripada ketimpa bangunan mending dia lari Pak, saking takutnya. Nanti kiamat jauh lebih dahsyat dari itu ya, ketika orang-orang takut pada saat terjadi kiamat. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar, cahaya bulan dihilangkan. Hadirin, saat ini cahaya bulan itu tidak memancarkan cahaya seperti matahari. Bulan itu hanya memantulkan cahaya. Matahari kena ke bulan persis seperti apa Pak yang suka kita pakai ngaca tuh, cermin. Seperti cermin, cahaya dari cermin bulan itu nanti disalurkan ke bumi kan gitu. Jadi kita bisa melihat cahaya bulan, padahal itu dari matahari. Ya, kalau gerhana bulan itu bulannya di sini, ini bumi, ini matahari. Jadi bulan tidak mendapatkan cahaya karena kehalang sama bumi gitu. Kalau di sini masih bisa memantulkan, ketika pas di tengah-tengah tidak bisa memantulkan. Itu gerhana bulan gitunya banyak. Balik lagi, fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, ketika matahari dan bulan disatukan. Hadirin, gerhana ini bayangan kiamat. Karena bumi, bulan, matahari berada pada satu garis. Walaupun garis sumbunya hanya satu, sumbu X saja. Gitu ya. Karena kalau bertemu berarti dia berada pada ketiga sumbu. Ya, sumbu X-nya sama, sumbu Y-nya sama, sumbu Z-nya sama. Itu kiamat nanti namanya ya. Jumi'asy syamsu wal qamar, nanti si matahari dengan bulan itu akan bersatu Pak. Itu pada saat kiamat. Masih mending sekarang baru satu garis gitu jampanya, sumbu X gitu ya. Nanti mah ketemu Pak, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya bertemu, kiamat. Hadirin, pertanyaannya Pak tadi, iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarot, dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini surat tadi apa Pak? Idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir ayat 2. Apabila matahari digulung, dimatikan cahayanya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Pertanyaan berikutnya Pak, bintang-bintang berjatuhan, bintang jatuhnya kemana? Apa ke daerah Bale Endah? Banyak Pak, bintang itu besarnya ya, bintang itu besarnya rata-rata 650 kali matahari Pak. Kalau satu bintang jatuh ke bumi hancur Pak ya. Komo pami pusat jatuhnya teh di Bale Endah ulahnya Pak gitunya, masalah hancur Pak. Ini bintang-bintang berjatuhan, kemana jatuhnya? Pertanyaan yang kedua, matahari digulung, dijatuhkan, dilempar, kemana dilemparnya? Yang kedua, bintang-bintang kemana? Ya. Kemudian pada surat Al-Mursalati urfa, surat Al-Mursalah ayat ke-8, faidan nujumu tumisat, kata Allah, apabila bintang-bintang dihapus.
Pak, kalau kita di papan tulis ada tulisan dihapus tulisannya, kan tulisan tuh hilang ya Pak ya? Pak, ini mah pertanyaannya bintang dihapus, begitu dihapus langsung hilang si bintangnya. Pertanyaannya, apa penghapusnya? Segede apa itu penghapus bintang? Begitu dihapus, bintang langsung hilang. Pertanyaannya, adik-adik ada yang tahu apa penghapus bintang? Dan bintangnya besarnya 650 kali matahari. Begitu dihapus langsung hilang itu. Pak, pertanyaan yang ketiga, unlogic kalau menurut kita mah, itu 14 abad yang lalu. Tetapi Pak, ternyata ilmuwan sudah meneliti ini secara khusus. Ahli astronomi, astronom ya, yang pertama kali yang saya tahu itu astronom Jerman ya, yang lebih dekat ya, yang lebih jelas tulisannya itu namanya John Wheeler, astronom Amerika. Pada tahun 1967 astronom Amerika ini menemukan black hole. Pak, black teh hitam, hole itu lubang. Pak, kalau kita lihat ke langit itu kan banyak bintang-bintang. Ternyata di luar angkasa itu lebih banyak bintang yang warnanya hitam, tidak terlihat. Pak, ini dijelaskan lagi dalam Al-Quran, masih surat At-Takwir, tetapi ayat 15-16. Allah menuliskan gini, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Ayat 15, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Fa, maka, la, taukid, benar-benar aku bersumpah, fala uqsimu bil khunnas, dengan bintang-bintang yang tersembunyi. Pak, ada bintang yang tersembunyi, logikanya bintang tapi tidak terlihat, berarti bintang yang warnanya hitam. Khunnas ini persis pengertiannya seperti dalam Al-Quran, dalam surat yang terakhir. Surat apa dek? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Fa uqsimu bil khunnas min syarril waswasil khannas. Jadi kita berlindung kepada Allah dari jin, dari setan yang ada di dalam dada kita, yang senantiasa bersembunyi, kan gitu banyak. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersaksi kata Allah dengan bintang yang tersembunyi. Jadi ada bintang yang tersembunyi, Pak. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Ada ayat 16 yang bergerak cepat. Pak, bintang itu bergerak cepat, kecepatannya dengan kecepatan cahaya tercepat. Ya, bergerak dengan kecepatan. Al-Jawaril Kunnas, yang bergerak dengan cepat dan menyapu. Pak, tandanya ayat 16. Bintang warnanya hitam bergerak cepat dan menyapu. Pak, apa yang disapu? Ternyata yang disapunya juga bintang-bintang, termasuk cahaya yang ada di sana. Pak, pengertian ini itu balik lagi oleh ilmuwan astronom baru ketemu abad ini, bahwa di luar angkasa ada black hole yang bisa menyapu bintang. Lubang yang hitam besar, Pak. Black hole itu di galaksi kita, galaksi apa namanya, dek? Bima Sakti. Bima Sakti saja itu memiliki black hole, jumlahnya tidak kurang dari 100 juta black hole. Di jagat raya, black hole ini sangat banyak, jumlahnya kata ilmuwan itu tidak kurang dari 10 juta triliun black hole. Sampai kita nyebutnya 10 juta triliun black hole, itu disebutnya 1 kuintiliun black hole. Pak, black hole itu, si lubang hitam ini, apabila kena ke satu bintang, bintang itu langsung kesedot, Pak. Kesedot ini hanya dua kemungkinan, disedot dan ditekan
ditekan menjadi kecil atau disemburkan, dihancurkan. Nanti cahayanya membesar tapi langsung hilang. Jadi si bintang itu nanti hilang, Pak. Ya. Black hole ini besarnya kata ilmuwan yang paling kecil saja, si lubang hitam yang paling kecil saja itu sama dengan 10 kali matahari. Yang paling besar si black hole itu sama dengan diameternya, ukurannya 66 miliar kali matahari. Bayangkan. Jadi kalau black hole kena ke matahari, udah matahari hancur, Pak. Kesedot, hancur. Dua kemungkinan, kesedot jadi kecil, saking besarnya gravitasi black hole, matahari yang diameternya 1.300.000 km itu ditekan menjadi hanya 3 km saja. Hampir 1.000.000 kali ditekan, Pak. Ya, makanya di luar angkasa, kata Pak Dr. Antonio Safei, ada benda sebesar sendok tetapi beratnya ratusan ton. Kalau nimpa kita, Pak, mati, Pak. Karena matahari yang begitu berat besar dipres jadi hanya sekitar 1/1.000.000 kalinya jadi kecil, berarti berat sekali, Pak. Pak, balik lagi, Pak. Semua bintang nanti akan dihapus, Pak. Baru ketahuan penghapusnya, namanya black hole. Pak, saat ini kalau orang yang tidak percaya kepada akhirat, sudah ada black hole di luar angkasa. Pak, black hole yang paling dekat itu jaraknya dari bumi kita itu 1.560 tahun cahaya. Paling dekat. Sehingga kita masih bisa tersenyum, Pak. Kalau black hole datang ke bumi, menyedot bumi masih lama. Logikanya gitu ya. Walaupun Allah Maha Kuasa, bisa saja besok, lusa, kiamat, Pak. Tapi bagi yang tidak percaya kepada kiamat, saat ini black hole itu sudah berkeliaran. Kata ilmuwan, setiap jam ratusan bintang disedot, dimakan, dihancurkan oleh black hole. Satu ketika nanti bumi kita kesedot kiamat, Pak. Kata ilmuwan, black hole itu sebagai gambaran neraka yang bisa teramati oleh kita ketika kita hidup di dunia. Tidak perlu nunggu di akhirat, Pak. Saat ini gambaran neraka sudah teramati oleh ilmuwan yang namanya black hole, Pak. Mudah-mudahan Allah menyiapkan kita untuk bekal hari kiamat. Makanya Rasulullah tadi ketika terjadi gerhana, Rasulullah mengajak kita dengan 4 hal kebaikan untuk bekal kehidupan hari kiamat. Yang pertama, fad'ullah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, berdoa kepada Allah. Yang pertama, Pak, ini waktunya mustajab karena Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa saat ini. Fad'ullah. Yang kedua, selain fad'ullah, watakabbir, wakabbiru, bertakbir. Kita sudah mulai tadi takbir. Kemudian yang ketiga, fasallu, sholat. Alhamdulillah sudah sholat. Yang keempat, watasoddaku, dan bersodakoh. Pak, tadi berdoa, adik-adik khusus nih, bagi adik-adik yang masih jomblo, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan itu pasti diijabah, ya. Doa itu pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, bahasa gampangnya. Kecuali doa yang tidak diijabah tuh doa yang terburu-buru. Bahasa terburu gini, saya sudah berdoa setahun 2 tahun tidak juga dikabul, doaku tidak diijabah. Nah, itu tidak akan diijabah, karena ada doa yang diijabah diakhirkan nanti. Kemudian doa yang tidak diijabah apabila yang berdoanya ada makanan haram. Pak, hati-hati. Sesuap makanan haram 40 hari 40 malam, sholat tidak diterima, doa tidak diterima. Balik lagi, contoh bagi adik-adik yang masih jomblo, ini ada kisah nyata pernah diungkapkan oleh seorang ulama. Ini di Yaman, ada seorang anak lahir, laki-laki, lahir dalam keadaan buta. Ayahnya malu menyekolahkan dia, maka ayahnya memanggil guru untuk datang ke rumah untuk mengajarkan, termasuk ilmu agama.
dia sampai hafiz Quran. Ketika 25 tahun, anaknya berucap kepada ayahnya, "Ayah, saya mau nikah." Ayahnya bingung, "Nak, engkau teh buta, jomblo, pengangguran, kita teh miskin. Mendingan kalau ada yang mau nikah dengan engkau, ya, menikah dengan siapa?" Tapi si anak ini tidak putus harapan. Setiap saat dia berdoa, Pak. Siang malam, tahajud siang malam, tahajud malam hari, kemudian berdoa. Siang juga terus berdoa. Hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-10, ke-20. Pada hari ke-30, Pak, dia bermimpi. Karena dia senantiasa berdoa, Pak. Ini sebelum dia bermimpi, dia senantiasa berdoa gini. "Ya Allah, berikan aku gadis yang paling cantik di Yaman." Doanya, Pak. Doanya teh elem-elem kalau begitu, begitu, Pak. Doanya tinggi banget. "Ya Allah, berikan aku istri seorang gadis yang sangat cantik, paling cantik di Yaman." Coba, Pak. Sudah mah buta, tapi mintanya gede banget. Ya. "Saya minta gadis yang paling cantik di Yaman." Yang kedua, "Ya Allah, berikan saya istri gadis yang paling pintar di Yaman." Yang ketiga, "Ya Allah, saya berikan istri yang paling kaya di Yaman." Adik-adik mau nggak yang gitu? Yang paling cantik di Indonesia, paling pintar di Indonesia, paling kaya di Indonesia. Pak itu berdoa hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-30. Pada malam ke-30 dia bermimpi. Ya. Si pemuda ini dalam mimpi itu datangi kota Anu. Datangi si Fulan, dia pengusaha kaya, paling kaya di Yaman. Dia memiliki gadis paling cantik di Yaman, paling pintar, paling kaya di Yaman, namanya Fulanah. Datangi dia dan lamar dia, karena dia calon istri yang baik untukmu. Bangun dia dari mimpi, ya. Tapi habis itu dia sholat subuh berjamaah ke masjid. Habis sholat subuh dia bercerita kepada ayahnya, "Ayah, apakah di Yaman ada kota Anu?" Kata ayahnya, "Ada." "Ayah, kalau di Yaman di kota itu ada seorang pengusaha kaya namanya Fulan?" Kata ayahnya. Saking terkenalnya si pengusaha ini. "Ada," kata ayahnya. "Ayah, apakah si pengusaha kaya itu punya gadis yang sangat cantik namanya Fulanah?" Kata ayahnya. Saking terkenal si gadis ini, "Ada," kata ayahnya. Kepada si gadis ini ngantri mau menikahi dia, semuanya ditolak. Kata si anak buta ini 25 tahun, "Ayah, lamarkan saya untuk dia." Ayahnya kaget. "Nah, muncul urang teh mah cager." Gitunya banyak. Cager. "Engkau buta, pengangguran gitu. Keunggulan engkau hafiz Quran. Gimana engkau melamar dia?" Dia hanya bercerita, "Ayah, semalam saya mimpi ya untuk melamar dia." Ayahnya tidak bisa menolak, pergi hari itu juga ya ke kota itu didatangi. Ya bertamu ke pengusaha kaya itu biasa ketok-ketok salam memperkenalkan diri, "Saya Fulan, ini nama saya, nama anak saya ya, namanya ini, dia buta ya, usianya 25 tahun cuma dia hafiz Quran. Dia berniat meminang putri Bapak Fulanah. Apakah Bapak menerima?" Tiba-tiba si pengusaha kaya itu berucap, "Saya terima lamaran Tuan." Kaget sekarang si ayah yang buta itu, "Tuan, engkau tidak kenal kami, ya, engkau tidak kenal anak kami, bagaimana engkau menerima lamaran putra kami?" Kata si ayahnya, "Semalam saya bermimpi, ya, akan ada seorang pemuda buta hafiz Quran mau melamar putrimu. Terima, karena dia calon suami yang baik untuk putrimu." Jangan pernah putus asa dengan doa ya. Tapi kata ayahnya, "Tunggu, lamaran ini batal, tidak diterima apabila putri saya menolak." Ini pelajaran bagi eneng-eneng ya, apalagi bagi ayi-ayi pameget. Kalau mau dinikahkan oleh ayahna teu bogoh tiasa nolak ya, gitu ya. Pamila lalakina butut gitunya, kecuali makanya kecuali lalakina ganteng, soleh, hafiz Quran, anak tunggal banyak
Yo hartanya seueur, orang tua natos badai maut pasti untung. Mudah-mudahan semuanya mulia ya. Balik lagi, kata si ayah pengusaha kaya, tunggu, saya akan nanya putri saya dulu di dalam. Kalau dia nerima, jadi. Kalau dia menolak, sorry. Kita datang ke dalam. Nah, putriku, di depan ada seorang laki-laki buta bersama ayahnya, namanya si Pulan. Dia hafiz Quran, dia berniat melamar engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Eta kata si putrinya, wahai ayah, saya terima lamaran dia. Sekarang bagian ayahnya yang kaget. Nah, bagaimana engkau nerima? Engkau belum kenal, melihat juga belum. Gitu ya, ayah, semalam saya bermimpi. Iya, akan ada seorang pemuda buta 25 tahun hafiz Quran namanya Pulan. Terima lamarannya, dia akan melamarmu, terima lamarannya karena dia calon suami yang baik untukmu. Ini Ustadz itu menjelaskan, ini viral Pak, di Yaman terjadi. Ya, jadi yang ganteng-ganteng ya, yang bisa melihat semuanya ditolak, kalah sama yang hafiz Quran yang buta. Pak, bagaimana dahsyatnya doa, Pak? Gitu ya, adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa. Tadi berdoa, kemudian apa? Yang kedua, Pak? Fadullah. Kemudian yang kedua, wakabbiru, bertakbir sudah banyak. Kemudian sallu, salat gerhana. Tadi semuanya, semua riwayat itu semuanya 2 rakaat. Tetapi 2 rakaat itu ada yang 4 kali ruku. Tadi kita 4 kali ruku, Pak ya, karena itu yang paling sahih. Karena ada yang 3 kali ruku, Pak. Ada yang 4 kali ruku dulu, 2 kali ruku. Ada yang 4 kali ruku, 2 kali lipat tadi kita, Pak. Jadi kalau tadi kita setengah jam, jadi sajam sama, wah makin capek banyak. Ya, kemudian ada yang 3 kali ruku. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga, ya. 3 kali ruku berarti 1,5 kali kita. Pak, yang terakhir ini hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau tidak salah, itu 5 kali ruku, Pak. 1 rakaat 5 kali ruku. Wah, gempor jika nanti Pak gitunya. Kita mau udah yang paling ringan dan itu yang paling kuat, itu sholat. Kemudian yang terakhir sedekah, ya. Alhamdulillah tadi sudah digeserkan kenceleng walaupun 1.000 2.000 gitu ya. Ini pengalaman saya baca di WA, mungkin kita pernah baca pengalaman Ustadz Komarudin di Rumah Sakit Jakarta. Beliau membimbing orang yang akan meninggal agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal, mau meninggal dan ucapan terakhirnya la ilaha illallah, jaminan surga. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, Pak, kalau kita menemukan yang akan meninggal, kan dibimbing dengan ucapan la ilaha illallah banyak. Ustadz itu membimbing itu, tetapi Pak, tidak semua orang bisa mengikuti ucapan la ilaha illallah. Hasil penelitian beliau di Rumah Sakit Jakarta, dari 1.000 yang bisa itu hanya 7%, Pak. Kalau 7% berarti dari 100 hanya 7, dari 1.000 hanya 70. Ternyata tidak semua bisa, Pak. Ditutup mukanya. Saya pernah membimbing, ya, belum la ilaha illallah, Allah, 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 Pak. Yang tidak pernah itu malah marah. Ganing, kata Pak. Ini kenyataan, Pak. Kenyataan. Saya pernah membimbing. Ketika dibimbing, malah dia marah. Ganing. Saya tahu orang itu tidak pernah sholat. Ucapan la ilaha illallah jadi aneh bagi dia, gak bisa dia ngikuti. Makanya dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan mematikan seseorang pada kebiasaan yang biasa dia lakukan. Mudah-mudahan kita biasa dengan ucapan la ilaha illallah banyak. Pak, 7% itu tadi sampai diteliti, apa kebiasaan yang 7% itu? 7% itu pertama tidak pernah meninggalkan sholat, yang kedua tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran, yang ketiga tidak pernah meninggalkan sodakoh walaupun sehari 5.000, alhamdulillah banyak, walaupun 1.000 2.000. Kemudian yang ketiga tidak pernah memakan makanan haram, Pak, tanda ini ya, walaupun sesuap makanan haram 40 hari 40 malam, sholat tidak diterima, doa tidak diterima. Adik-adik ya, pamidar maji hati-hati, tos eureunkeun ya, dahar 5 ngaku 1 gitunya. Aduh, menghalangi doa gitu. Kemudian yang terakhir ini ada kebiasaan kita silaturahmi
Yang kelima itu tidak pernah memutus silaturahmi. Ini berhubungan dengan sedekah tadi, wa tasaddaqu. Terakhir, kisah nyata. Ini menutup pembicaraan saya. Kisah nyata ini terjadi di Mekah, ini diucapkan oleh Pak Ustadz. Ya. Di Mekah ada seorang pengusaha kaya. Saking sibuknya mencari duit, kaya raya, dia memiliki building-building yang banyak. Kalau sekarang mah hotel di depan Masjidil Haram. Saking sibuknya dia tidak sempat nikah, tidak punya istri, tidak punya anak. Ya, harta kekayaannya sekitar 150 juta real kalau tidak salah. Kalau uang kita pokoknya sekitar 600 miliar, Pak. Ya. Suatu ketika dia meninggal, Pak. Meninggal tidak ada ahli warisnya. Ya, ini oleh siapa gitu. Sampai akhirnya diambil oleh pengadilan Mekah kalau bahasa kita. Diambil hartanya oleh pengadilan, tetapi pengadilan juga tahu karena ini hak ahli warisnya. Akhirnya dicuk-curuk, Pak. Dicuk-curuk itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Diselidiki, ditelusuri, betul Pak Maji. Ditelusuri, akhirnya ada 3 ahli waris saudara jauh, Pak. 3 ahli waris ini laki-laki semuanya, kakak beradik. Ya, dipanggil oleh pengadilan. Apakah kau kenal dengan namanya Pulan? Iya, itu saudara kami. Ya, apakah dia kenal? Kamu kenal? Ya, itu saudara kami, tetapi kami jarang ketemu karena kalau ada acara pun dia jarang datang. Dia meninggal, kata hakim, dan dia memiliki harta kekayaan 600 miliar. Sehingga ini jadi milik kalian bertiga. Masing-masing karena laki-laki 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar. Ketuk palu, tek. Apa yang terjadi, kata hakim, kepada ketiga ahli waris ini, bagaimana kalau kita mengasihani si mayat, engkau menyumbangkan masing-masing, engkau yang dapat 200 miliar itu, engkau sumbangkan semiliar, semiliar, semiliar. Kita bangun masjid seharga 3 miliar, mudah-mudahan kebaikannya mengalir kalau bahasa kita kepada almarhum. Ya, bagaimana menurutmu? 3 miliar dah lumayan Pak Haji, kami ngabangun dari Baitur Rahman langkung saya kayaknya gitu. Mudah-mudahan Baitur Rahman nanti langkung kaya, langkung berkah. Perjuangannya Pak tandai. Orang yang pertama, I'm so sorry Pak Hakim, maaf Pak Hakim, saya sudah lama miskin sehingga saya mau menikmati uang yang 200 miliar ini, jadi saya tidak akan nyumbang walaupun 1 miliar. Pak, bayangkan kalau uang sudah jatuh ke ahli waris, gak bisa apa-apa. Padahal yang dihisap siapa, Pak? Yang meninggal banyak. 600 miliar dia akan ditanya. Ya, ketika kena ke orang lain, tidak mau nyumbang untuk pemilik awal walaupun 1 miliar, tidak mau ngasih, Pak. Yang kedua ditanya, bagaimana dengan engkau? Kata yang kedua, Pak Hakim, sorry juga, maaf, saya punya utang. Walaupun logikanya utangnya nggak sampai 200 miliar banyak. Masa orang miskin mau berutang 200 miliar, logikanya gimana bayarnya? Saya punya utang sehingga saya tidak akan nyumbang, Pak. Yang kedua menolak. Tinggal yang ketiga, bagaimana menurutmu? Kata Pak Hakim kepada yang ketiga. Pak Hakim, kata dia dulu punya 600 miliar, gak mau buat masjid untuk dirinya sendiri. Apalagi saya. Ini sudah jadi duit saya harus ngebangun untuk dia. Tahu kalau bahasa kita. Ya, pelajarannya, bayangkan. Makanya seorang ulama, mumpung saya masih hidup, khawatir nanti tidak membangun, saya bangun dulu dari uang yang saya pegang. Pak, pelajaran bagi kita. Ya, ya. Karena nanti tidak ada yang disesali orang yang mati ketika dia minta dihidupkan lagi dan dia mau apa, Pak, dalam surat Al-Jumu'ah? Wa tasaddaqo, betul, wa akum minas sholihin. Logikanya, kalau si pemilik harta yang 600 miliar itu dihidupkan oleh Allah, sehari saja pasti dia akan ngebangun dong. Pami misalnya Gupron nanti minta sumbangan pasti akan dikasihnya. Sehari saja langsung ditelepon gitunya, ditransfer pada hari itu. Tetapi sehari itu tidak bisa. Kalau begitu sejam tidak bisa. Kalau begitu udah 10 detik lah. Karena dia 10 detik bisa gini, 10 detik pasti dia akan ngomong ke sekretaris, uang saya setengahnya bangunkan masjid. Habis itu maut lagi, udah 10 detiknya. Kalau saja bisa, tapi itu pun tidak bisa.
sedetik pun tidak bisa kembali. Makanya ini kesempatan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah berikan rezeki yang banyak, Allah berikan kita kemudahan untuk bersedekah. Mudah-mudahan ini jadi jalan kemuliaan bagi kita sekalian. Hadirin, mohon maaf, Igopron mohon maaf ini bicara terlalu lama. Saya sudah pasang timer 15-25 menit ini supaya pembicaraannya tuntas. Mohon maaf hadirin sekalian, kalau ucapan saya benar mutlak dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jika ucapan saya salah, mutlak itu kesalahan saya. Itu saja, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW kelak di surga Firdaus. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan mulia dunia akhirat. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.